Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa ya, menjalani kegiatan belajar. Oke, baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengetahui yang tidak hadir hari ini ada? Ajwa. Oh ya, baik. Ajwa ya, satu orang. Yang izin, ada yang izin? 3 orang tadi ya, izin ya? Oh ya, atas nama siapa saja tadi yang izin? Clara, Dalila, sama Ainun ya? Oke, baik semuanya. Kita akan masuk ke pembahasan kita selanjutnya ya. Sebelumnya kita ingat kembali dulu ya materi yang kita udah pelajari sebelum ini. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Fluidostatis tentang apa? Tekanan, hidrostatis dan hukum Pascal ya. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, ini lanjutannya yaitu tentang hukum Archimedes ya, tegangan permukaan dan kapilaritas ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes ya. Nah, jadi kita selanjutnya kita akan mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita capai untuk hari ini, yang pertama, ya, bisa dibaca semua tulisannya? Bisa ya. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan, yang pertama, dapat membandingkan berat benda di udara, berat semu benda di air, dan gaya apung dengan benar ya. Yang kedua, dapat menganalisis besar gaya apung yang terjadi pada benda dengan rasa percaya diri. Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi gaya apung. Dan yang keempat, dapat menerapkan gaya Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya, yang kita akan capai setelah proses pembelajaran kita selesai nanti ya. Baik, untuk kita mulai ya, kita nonton dulu suatu video tentang permasalahan ya, permasalahan tentang yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini ya. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang alat yang berhubungan dengan tekanan air, harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Yuk simak video berikut ini. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal, massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, jadi itu ya tentang video tentang kapal selam. Jadi kapal selam tadi, di mana kapal selam kita tahu bahwa massa jenisnya itu jauh lebih besar dibandingkan massa jenis air laut ya. Tapi kapal selam tersebut bisa mengalami terapung, bisa mengalami melayang, bahkan tenggelam ya. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, nanti kita akan cari tahu ya melalui percobaan-percobaan kita nanti ya. Untuk itu Bapak minta silakan duduk berdasarkan kelompok yang setelah seperti biasa yang Bapak bagikan ya, untuk kita melakukan percobaan ini ya. Silakan semuanya duduk bersama kelompoknya. Nah, sebelum itu Bapak ingin bagikan
LKPD-nya dulu ya semuanya. Jadi masing-masing satu orang ini mendapatkan satu LKPD. Jadi diharap setiap siswa dapat mengisinya ya. Jadi tidak ada yang tidak mengisi, semuanya mengisi semua ya. Nah, baik. Sebelum kalian membuka LKPD tersebut, kalian buka HP, silahkan langsung akses GCR-nya ya. Ya, di situ ada tes awal ya, diagnostik ya, untuk pengetahuan awal. Oke, sudah semua? Ya, jika sudah, kita lanjutkan ke praktikum ya. Oke. Untuk kelompok 1 silakan diambil alatnya ya, ini. Nah, ini. Maaf. Kelompok. Oke, baik semuanya. Untuk neracanya silakan satu kelompok satu. Oke, semuanya udah baca LKPD-nya? Ya, silakan melakukan percobaan sesuai dengan apa yang tertulis di LKPD ya. Jadi, silakan yang pertama percobaan dengan konsep gaya apung ya. Langkah-langkah percobaan persiapan alat dan bahan ya, udah dipersiapkan alat, neraca pegas, statik, beban ya, gelas. Sudah semua? Oke, sudah semua. Nah, lakukan percobaannya ya. Boleh yang bebannya mana bebannya? Bebannya, nah ini yang itu ya, nanti ditaruh di pegasnya. Neraca pegasnya taruh di sini ya. Kemudian ya, setelah itu apalagi? W1. W1 itu adalah berat beban ketika kalian celupkan ke dalam zat cair ya. Karena sudah melakukan praktikum semua, untuk tiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, Aisyah ya, berdiri mungkin ya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan hasil ya, berdiri situ aja ya. Silakan yang lain memperhatikan. Ayo kelompok 1 dan 3 memperhatikan temannya yang mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang hukum Archimedes. Jadi kelompok kami sudah mengukur berat logam dan batu di neraca, dan muncullah untuk yang logam beratnya 0,9 Newton dan batunya 0,5 Newton. Setelah itu logam dan batunya dimasukin ke air, lalu di neracanya muncul angka untuk logam 0,8 dan batunya 0,2. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi gaya apung ada 3, yaitu jenis air, percepatan gravitasi, sama volume bedah. Berdasarkan analisis data percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya Archimedes sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda. Iya. Terus kalau tadi kita bahasnya tentang kapal selam, kita balik lagi ke masalah kapal selam. Gimana sih syarat benda bisa terapung? Syaratnya adalah massa jenis benda harus lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Nah, gimana sih cara kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang saat berada di laut? Karena hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang diletakkan di air akan memiliki gaya apung sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Baik semuanya. Karena semuanya sudah melakukan percobaan ya, coba kita lihat kembali ya tentang permasalahan kita tadi ya.
Jadi kita melakukan percobaan tadi ya, ada kaitannya dengan pelajaran kita untuk pembahasan tentunya tentang hukum Archimedes ini ya. Jadi sebuah hukum Archimedes itu menyatakan bahwa ya, ketika kalian melakukan percobaan tadi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Di besar gaya Archimedes itu seberat zat yang dipindahkan tersebut ya. Itu bunyi Archimedesnya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Jadi gaya apung itu merupakan selisih dari berat benda di udara tadi sama berat benda dimasukkan ke dalam fluida ya. Nah, ini persamaan gaya Archimedesnya. Tadi kita udah hitung bahwa gaya Archimedes itu seberat berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida ya. Nah, kemudian kalau dijabarkan lagi gaya Archimedes maka akan sebanding dengan massa jenis fluida, volume benda yang tercelup sama gravitasi ya. Kemudian dari hasil permasalahan tadi ya, kita coba lihat kembali ya. Pada prinsipnya kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam. Ayo fokus semua ya, silakan. Kecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan dan akan mampu di dalam badan kapal sehingga berat total kapal lebih besar daripada gaya kapal sehingga kapal dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal dikeluarkan kembali dari penangnya sehingga berat total di kapal selam selamat di atasnya. Ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengangkut, air dari pelampungan badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas. Jadi itu penjelasan dari masalah kita tadi tentang kapal selam ya. Jadi kapal selam itu ketika dia terapung maka dia akan massa jenisnya lebih kecil ya. Massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis air laut tersebut ya. Kemudian ketika dia ingin tenggelam maka diisilah dengan air lagi ya. Nah, kemudian diisi dengan air sehingga massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan massa jenis air laut. Nah, begitulah penjelasan tentang kapal selam tadi ya. Sebelum kita tutup ya, silakan diakses GCR-nya untuk mengerjakan latihan soal ya. Silakan langsung diakses GCR untuk soal latihannya. Bapak ingin kalian melakukan refleksi ya terhadap pelajaran yang Bapak berikan untuk hari ini ya. Silakan semuanya untuk mengisi refleksi ini. Diisi aja sesuai dengan sebenarnya ya. Ke belakang. Silakan diisi lembar refleksinya ya, sebagai refleksi pembelajaran untuk hari ini. Jika sudah, silakan dikumpulkan kembali. LKPD-nya silakan dikumpulkan sebagai bahan penilaian juga. Oke, baik semuanya. Jika sudah selesai semua, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu aja pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan gejala kapilaritas dan tegangan permukaan zat cair ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup kita sampai sini dulu aja pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya. Jangan berhenti untuk tetap belajar ya, tetap belajar semua, latih soal sebanyak-banyaknya ya, tetap semangat pokoknya. Itu aja pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu semuanya dengan bacaan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.